Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa waktu berlalu semenjak pertemuan pertama mereka, Rindu dan Evan semakin sering berkomunikasi. Laki-laki itu sering menanyakan kabar dan keadaan Lea sambil menunggu waktu yang tepat agar transplantasi bisa dilakukan. Siang ini Evan berencana mengunjungi Lea di rumah sakit, namun dia menyempatkan diri untuk pergi ke restoran di seberang rumah sakit untuk mengisi perutnya yang lapar. Laki-laki itu melihat sosok Rindu yang tengah duduk berhadapan dengan wanita yang lebih tua. Raut wajahnya tampak tegang dan itu membuat Evan penasaran. Akhirnya kita bisa duduk dan ngobrol berdua seperti ini, kata lawan bicara Rindu yang memiliki tampilan anggun dan mewah. Semua yang dipakai wanita itu adalah barang-barang mahal merek ternama dunia, sangat kontras dengan Rindu yang hanya berpakaian sederhana. Saya tidak tahu apa permasalahan yang membuat tante ingin bicara empat mata seperti ini dengan saya. Rindu menatap Ibu Wilona yang datang menemuinya tanpa sepengetahuan siapapun. Ini masalah perempuan, kamu sudah punya anak, pasti kamu bisa mengerti perasaan saya. Balas Ibu Wilona dengan senyum yang terlihat anggun dan berkelas. Maaf Nyonya, saya tidak suka basa-basi. Saya harus menjaga anak saya yang sedang sakit. Evan mendengarkan baik-baik obrolan dua wanita itu. Dia tampak kagum dengan Rindu yang sepertinya tidak mudah ditindas. Saya kasih kamu $100.000 Singapura atau setara dengan 1 miliar rupiah lebih, tapi tinggalkan calon menantu saya. Mami Wilona mengeluarkan lembaran kertas kecil dari tasnya. Baik Rindu maupun Evan yang tengah nguping sama-sama tahu kalau itu adalah cek. Maaf Nyonya, Anda tidak perlu repot-repot untuk mengeluarkan banyak uang demi masalah ini. Hubungan saya dengan ayahnya Lea tidak akan mempengaruhi kehidupan pribadinya. Kami hanya sebatas orang tua kandung saja. Kalau saya menyukai uang, sudah dari awal kehamilan saya datangi Pak Leon dan meminta pertanggungjawaban. Harta Pak Leon ribuan kali lipat dari ini. Balas Rindu yang tegas menolak. Evan tampak tidak asing dengan adegan di depannya saat ini. Ini biasa terjadi di dunia akting dan sekarang malah terjadi nyata di depannya. Jadi, kamu akan menggoda Leon untuk bersatu denganmu dengan alasan anak sakit sebagai senjatamu? Tanya Mami Wilona dengan mata melotot. Baru kali ini dia melihat wanita yang tidak mau diberi uang banyak. Saya memang hamil di luar nikah, saya akui itu. Tapi waktu itu Pak Leon yang memperkosa saya. Kalau saya mau menggodanya, sudah saya lakukan sejak pertama kali Pak Leon mengajak saya menikah, jauh sebelum pemerkosaan itu terjadi. Maaf, saya permisi. Rindu meninggalkan Mami Wilona setelah menundukkan kepala sebagai rasa hormat. Sementara Evan pura-pura membaca buku supaya tidak ketahuan Rindu. Jadi, Rindu dan ayahnya Lea belum menikah. Wah, menarik sekali. Rindu kembali ke rumah sakit dan ternyata Leon sudah ada di ruangan Milea. Laki-laki itu sepertinya dari kantor dan mampir ke rumah sakit. Pak Leon, sapa Rindu setelah membuka pintu ruang perawatan Milea. Kamu dari mana, Rindu? Rindu belum sempat menjawab pertanyaan ayah kandung Milea itu. Tiba-tiba pintu ruangan Milea diketuk. Rindu yang berada di dekat pintu seketika langsung membukanya. Hai, Evan muncul saat pintu terbuka. Rindu tersenyum menyapa artis tampan itu dan mengajaknya masuk. Silakan masuk, Mas Evan.
Leon yang belum pernah bertemu langsung dengan Evan seketika menautkan alis dengan tatapan curiga. Sebagai seorang pengusaha yang sibuk, Leon memang tidak tahu kalau yang datang ke ruangan putrinya saat ini adalah seorang artis. Artis yang akan mendonorkan sel dalam sumsum tulang belakangnya pada Milea. "Rindu, maaf aku datang gak kasih kabar dulu," kata Evan saat memasuki ruangan Milea. "Gak apa-apa Mas Evan." Milea yang tengah bermain di ranjang pasien pun menyapa Evan dengan sumringah. "Om Evan." Entah kenapa hati Leon menjadi cemburu melihat interaksi manis di hadapannya saat ini. Perasaan cinta untuk Rindu jelas masih ada, hanya saja Leon tidak bisa mengutarakannya sekarang. "Hai Lea," sapa Evan seraya memberikan boneka kecil untuk Milea. Laki-laki itu lalu melirik Leon yang duduk di sebelah Lea dan dia tersenyum. Namun sepertinya Leon tidak memberikan sambutan yang baik untuknya. "Pak Leon, ini Mas Evan yang saya ceritakan waktu itu. Dia yang akan menjadi pendonor untuk Lea," kata Rindu yang kini berdiri di samping Evan. Sang artis pun mengulurkan tangan untuk berjabatan dengan Leon. Sementara Leon tampak kaget karena sudah salah sangka. "Oh, maaf, saya baru tahu," kata Leon yang kemudian balas menjabat tangan Evan dan tersenyum canggung. Evan hanya mengangguk. Lalu Rindu mempersilahkan laki-laki itu untuk duduk sambil menunggu dirinya mengambilkan minum. "Rindu, nggak usah repot-repot. Aku cuma mau jenguk Milea kok. Kebetulan ada syuting iklan di sini. Jadi sekalian mampir tadi," kata Evan. "Pak Evan sendirian aja, nggak sama asisten atau manajer?" tanya Leon setelah memperhatikan bahwa Evan memang datang sendiri tanpa didampingi oleh siapapun. Padahal biasanya seorang artis akan selalu didampingi oleh beberapa orang, terutama bodyguard yang akan menjaga keamanannya. "Kebetulan mereka sedang siap-siap di hotel untuk pulang hari ini, makanya saya sempatkan untuk jenguk Milea sebelum pulang," balas Evan. "Oh, begitu rupanya." Leon berpindah tempat duduk dan memberikan kursinya pada Evan. Laki-laki itu lalu pura-pura menelpon untuk menghindari laki-laki yang mendapatkan perhatian Rindu. Setelah Leon keluar, Evan mulai melancarkan aksinya untuk mendekati Rindu. Ya, laki-laki itu tampak tertarik dengan pesona ibu dari Milea itu. Apalagi sekarang Evan tahu kalau Rindu belum bersuami. Rindu sendiri langsung paham dengan gelagat Evan yang menunjukkan ketertarikan padanya. Dia sendiri tidak mau menutup hati. Walau bagaimanapun, dia juga berhak memikirkan pasangannya sendiri, meski yang pasti itu harus menunggu kesembuhan Lea. "Kalau gitu, aku pulang dulu ya Rindu. Lea, Om pulang dulu ya," pamit Evan yang kemudian mengusap rambut Lea dengan kasih sayang. "Makasih ya Om, hati-hati di jalan," balas Lea seraya memeluk boneka pemberian Evan. "Makasih ya Mas Evan sudah mau mampir." Rindu mengantarkan Evan keluar dari ruangan Lea. Begitu pintu dibuka, dia langsung melihat Leon yang masih menelpon. Ayah kandung Lea itu bahkan hanya mengangguk dan melambaikan tangan saat Evan pamit. Hal itu membuat kening Rindu berkerut dan menatap curiga pada mantan bosnya itu. Setelah Evan menghilang dari pandangan, Rindu langsung menegur Leon. "Pak Leon, teleponnya model baru ya? Memangnya speakernya kedengeran kalau teleponnya kebalik gitu?"